Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Cuaca sudah panas ya. Atau saya aja yang panas ini. Ya. Hari ini adalah hari ketiga. Hari ketiga atau hari yang 3 hari. Apa bedanya hari ketiga sama 3 hari? Kalau 3 hari berarti 3 kali 24 jam. Kalau hari ketiga, makanya kan bangkitnya kan sudah subuh-subuh pagi-pagi benar. Ya. Jadi kan memang sudah memasuki hari ketiga itu ya. Pagi-pagi apa? Pagi-pagi benar ya. Pagi-pagi itu siapa duluan yang ke kuburan itu ya? Maria ya. Akhirnya melihat apa batunya terangkat atau terguling. Ya, batunya pokoknya minggir batunya ya. Nah, habis itu dilihatnya tidak ada, Tuhan Yesus tidak ada di sana gitu ya. Nah, berbicara juga mengenai sebelumnya kan kita Jumat kemarin kita memperingati kematiannya ya. Berbicara kematian juga itu adalah sesuatu hal yang tabu ya. Wah, kok ngomong kematian toh ya, kan nggak enak didengar gitu loh ya. Tetapi banyak ayat banyak cerita juga di Alkitab dicatat dan kita sudah sering membacanya ya. Begitu banyak hal-hal di situ mengenai tentang kematian ya. Jadi kalau kita ngomong hal kematian itu ya, ada yang bilang ya, ada yang berpikir wah aku takut ya mati gimana ini. Bahkan nggak sedikit orang percaya itu berpikir bahwa atau berasumsi atau bahkan berperasaan ya, wah nanti kalau saya mati ini gimana ini ya. Kan soalnya itu bukan trial and error. Ya kan. Maksudnya apa trial and error itu ya, kalau mati habis itu kok nggak enak Tuhan, hidup lagi, nggak iso. Kalau sudah wayai meninggal dipanggil, ya udah, ya kan, nggak ada kesempatan lagi untuk kembali. Mungkin ada beberapa dan sedikit orang-orang yang seperti itu sekiranya itu bukan meninggal beneran, maksudnya bukan berarti mungkin secara nadi sudah hilang beberapa detik. Nah, tetapi itu ya karena belum waktunya juga ya, ada kemuliaan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan, itu ada beberapa, gak banyak ya, mereka bisa hidup kembali. Tetapi mari kita yang mempunyai pikiran, nah saya juga nggak nyadar ternyata yang saya mau sampaikan itu seperti ini gitu loh. Ya, tema siang ini yaitu kuasa kebangkitan. Ada kuasa dalam kebangkitan. Nah, jadi sebelumnya untuk kita belajar dari kebangkitan, kita harus tahu mengenai hal kematiannya dulu. Di Alkitab dicatat, sekiranya saya mencatat ada 5 kejadian mengenai kematian, kemudian Tuhan membangunkannya kembali. Ya, yang pertama itu diambil di Perjanjian Lama ya. Itu adalah di anak perempuan di Sunem. Ada yang ingat anak perempuan di Sunem atau sudah lupa? Itu ada di zaman Nabi siapa? Nabi siapa? Wah, Nabi Elisa ya. Anak perempuan di Sunem, di situ Nabi Elisa pergi ke daerah Sunem. Sunem apa Sunem? Ya, di situ akhirnya ketemu dengan pasangan yang belum mempunyai keturunan, sudah tua juga. Habis itu Tuhan mengkaruniakan seorang anak. Nah, kemudian anak itu sakit, tiba-tiba di ladang dia sakit, habis itu dia meninggal. Kemudian orang tua, entah itu yang perempuan atau yang laki ya, kembali ke Elisa.
ngomong kalau anaknya meninggal, mati, ya. Kemudian akhirnya Elisa datang. Kita baca di 2 Raja-Raja 4 ya. Ini langsung yang ke kejadian anak yang sudah meninggal. Kalau pengen tahu ceritanya, baca di rumah. Karena ini Pak Hendro tak kasih ayat, sudah geleng-geleng Pak Hendro. Ya, Pak Hendro sudah geleng-geleng. Itu ya. Banyak ayatnya hari ini ya. Bisa dicatat. Kalau enggak dicatat ya enggak apa-apa, diingat. Kalau enggak diingat ya dilupakan saja lah. Kejadian hari ini gitu ya. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. 33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Yang terakhir 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini, mondar-mandir istilahnya ya. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Nah, ini adalah mujizat. Ya, ini kejadian di Sunem, bagaimana seorang anak yang sudah meninggal, sudah mati, dihidupkan kembali. Ada suatu mujizat di sini. Ini adalah mujizat yang diadakan Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa. Ya. Kita harus ingat ini, bahwa kejadian di sini, ini bukan berarti kalau sudah ada orang meninggal kita meniarapkan di situ loh ya. Ini saya tidak menjelaskan, tidak mengajarkan metode seperti ini. Tetapi yang perlu diketahui apa? Bahwa di catatan pertama di sini bahwa Tuhan mengadakan mujizatnya dikala sesuatu hal yang kelihatannya sudah mati, yang tidak ada harapan, Tuhan mampu mengadakan mujizatnya. Ya. Yang kedua, kejadian yang kedua di Perjanjian Baru kita temui, yaitu ini banyak yang di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus yang berkarya. Ya. Anak muda di Nain. Lukas 7 ayat yang ke-11. Kita mengeksplor ya sesuatu kejadian di mana orang yang sudah mati dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Kemudian Yesus pergi ya ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Berarti ini seorang ibu yang sudah seorang diri ya, habis itu ditinggal anaknya pula. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Seorang anak di Nain, Tuhan oleh karena belas kasih Tuhan menjamahnya, dan terjadilah mujizat kembali, dan anak itu dihidupkannya, dapat hidup kembali. Ya. Yang ketiga, terjadi di anak kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Lukas 8 ayat 41.
Lukas 8 ayat 41 ya. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ketika itu sudah hampir mati ya. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ini akhirnya keselip bercerita seorang perempuan yang menjamah ya, jubah Yesus ya. Habis itu kita loncat ke ayat yang 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga itu, keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, apa? "Jangan takut, percaya tok." Ya. Angel lagi. Dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, kalau di poin yang anak kepala rumah ibadat ini Yesus mengajarkan. Dan kalau kita baca lagi ketika itu juga Tuhan ngomong jangan takut, percaya saja. Ketika sesuatu hal yang kelihatannya sudah mati, kalau ada firman ngomong seperti ini, jangan takut, percaya saja. Gimana perasaan kita? Sudah ada informasi bahwa sudah, gak usah nyusahno siapapun, gak usah nyusahno keluarga, gak usah nyusahno teman, gak usah nyusahkan siapapun. Wes mati iki wis, jalan wis bukan jalan buntu tok. Wis jalan itu nyungsep jurang itu. Kan berita sesuatu hal yang sudah mati dikatakan. Tapi firman Tuhan tetap, selagi kita masih hidup, di situ masih ada kesempatan demi kesempatan. Masih ada jalan demi jalan. Maka dikatakan jangan takut, kita disuruhnya cuma apa? Percaya saja. Percaya tok. Itu memang sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi itulah sesuatu hal yang harus dikerjakan. Ketika kita melihat, memandang segala sesuatu sudah kelihatannya sudah gak bisa. Tapi firman Tuhan siang ini berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Dan ini terjadi di kejadian apa? Kejadian yang keempat yaitu di Lazarus. Kematian Lazarus yang dibangkitkan juga. Kita baca juga ya. Kan nggak baca nggak afdol, kayak nggak ke gereja, nggak baca firman nggak kayak ke gereja gitu ya. Di Lazarus, wah, Pak Hendra harus tahu. Belum dia ngomong ayatnya, sudah ditampilkan ya. Memang, sudah kangen Pak Hendra ya. Yohanes 11 ayat 3, nah, Lazarus itu sakit, ya kan? Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, yaitu apa? Saudaranya siapa? Maria ya. Tuhan dia yang engkau kasih sakit ya kan. Dia mengirimkan kabar, kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, ini dulu. Kejadian di Lazarus ini memberikan suatu siratan bagi kita bahwa apa-apa yang kelihatannya itu menjadikan hidup kita itu serasa penyakitan. Mungkin hidup kita lagi nggak baik-baik saja. Itu dinyatakan apa?
itu tidak akan membawa kita dalam suatu kehancuran. Itu tidak akan membawa kita dalam suatu hal yang menyakitkan dan bahkan sampai kita mati. Karena hal-hal kecil yang boleh terjadi, yang diizinkan Tuhan terjadi itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sama ketika para murid, ketika rombongan melihat anak yang buta sejak lahir. Orang-orang menilai, oh ini dosa orang tuanya. Oh ini kalau kita juga sering menghakimi atau kita sering dihakimi. Oh ini karena dosa, kamu berdosa, mungkin kamu melakukan hal-hal yang enggak berkenan, kamu seperti ini, seperti itu. Atau bahkan kita menuduhkan orang lain, atau orang lain menuduhkan pada kita. Kalau kita lagi bercelah, kalau kita lagi kayak tertimpa musibah, ya kan. Tetapi sejatinya sesuatu hal yang menimpa kita, itu tidak akan membawa kita dalam suatu kehancuran. Bahkan yang terjadi itu, yang Tuhan izinkan terjadi itu, akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita sedang menantikan kemuliaan Tuhan, itu adalah sebuah hal yang proses yang akan kita jalani. Sama halnya kejadian di Lazarus ini. Tuhan sudah menyatakan bahwa apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Bahkan malahan penyakit itu akan menyatakan anak Allah. Anak Allah akan dimuliakan. Ya, kita loncat ke ayat yang ke-14. Kalau mau mempelajari ayat-ayat itu bisa baca sendiri di rumah ya. Kalau dibacakan di sini bisa sampai jam 1, jam 2. Ya, terus tak coba di rumah gitu. Wah, ternyata lama. Mau enggak tak bacanya? Tak ceritain atau kayak dongeng saya. Nanti kayak enggak ke gereja. Ya. Enggak baca ayat kan enggak kayak ke gereja gitu ya. Ayat yang 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya. Ayat yang 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini sudah kejadian hampir 3 hari. Lazarus sudah dikuburkan. 3 atau 4 hari gitu. Lazarus sudah dikuburkan. Dan Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan menyatakan, ya Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku enggak hadir pada waktu itu. Ini Tuhan mau membuat suatu atraksi yang besar. Bayangkan, kalau seseorang sudah melihat bahwa bahkan dokter sudah memvonis, nah ini kayak dokter sudah memvonis, hidupmu sudah seminggu lagi. Wah. Hidupmu sudah sebulan lagi. Ini kan sudah dokter yang memvonis, ahli, tenaga ahli. Atau bahkan kita menghitung keuangan kita. Ini bulan ini kayak di kejadian yang di Elia itu ya. Ini tepung ini kalau sudah tak buat ini sudah tak buat ini terakhir. Habis itu habis. Kata-kata apa? Habis itu habis. Enggak ada lagi bahan, matilah kami. Aku dan anakku akan mati. Ini suatu hal yang sudah dari hitungan itu sudah rasanya sudah hitungannya itu sudah jedok, sudah mentok. Dipikir-pikir enggak mungkin bisa. Dokter sudah ngomong seminggu mau mati, seminggu mati, 2 sebulan mati. Dokter ini sudah profesor buntute dawa. Titele lu embel-embele dawa. Duduk buntute dokter dawa. Dokter enggak ana buntute. Tapi ini titelnya sudah panjang. Wis profesor pakai wis mbok titel sembarang kalir. Iki profesine wis puluhan tahun. Bayangkan, enggak mungkin memang sudah benar ini kata dokter ini.
seminggu, sebulan ini mati. Ini sudah jedok istilahnya. Apa Tuhan? Ini kabar baiknya. Bahwa Tuhan tetap bersyukur, ngomong malah syukur. Tapi syukurlah. Loh, ini orang yang mendengar ini, kita divonis, kamu sebulan mati, sebulan lagi mati. Orang ngomong, syukur. Di luar nalar pernyataan Tuhan Yesus ini. Iya, makanya gak salah disalib orang-orang ngono ya. Soalnya pernyataan dan perkataan ini begitu, wah, nyeleneh Tuhan Yesus ini. Kalau nggak nyeleneh itu memang nggak bisa terkenal. Zaman sekarang, zaman dulu bahaya itu ya. Tuhan ngomong tapi syukur, aku nggak hadir waktu itu ya. Kalau nggak seperti ini, kamu nggak belajar percaya. Kalau nggak ada kejadian yang mentok, tenaga kita sudah nggak bisa, keahlian kita nggak bisa, sumber daya kita sudah nggak bisa ngatasi, kita nggak bisa belajar percaya. Kita malah belajar apa? Mengandalkan diri kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita masih mengandalkan keluarga kita, relasi kita, teman kita, kapasitas kita, apapun dari kita. Kita masih mengandalkan itu semua. Dan kita nggak bisa belajar percaya. Makanya Tuhan itu, kalau sudah Tuhan menempatkan seseorang itu di mulut jurang, ini kita diajarnya untuk kita boleh percaya bahwa masih ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan di mana? Bukan di sini. Tangan Tuhan itu di mana? Di sini. Wow. Tangan Tuhan itu bukan untuk menyetop kita jatuh ke jurang. Tapi bahkan tangan Tuhan itu ada di bawah sini. Bahkan kita seringkali juga akan ada banyak yang diizinkan terjun jurang. Hati sampai copot. Hati. Jantung kayak mau copot, kayak main roller coaster itu. Swing. Wush. Bisa merasakan nyerinya. Nyeri sedapnya itu ya. Itu, waduh. Headland. Apa mana? Dead cat, dead. Nah. Black cat, dead. Nah. Itu yang diizinkan, tapi masih ingat. Kita diajar percaya bahwa masih ada tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan menopang sehingga apa? Kaki kita tidak terantuk. Mungkin yang terantuk adalah mata. Bukan lutut ya, yang terantuk. Benar terantuk kan? Terantuk. Ya. Itu Tondi. Lazarus mati. Nah, ini ayat yang 38 Pak Endro. Kita loncat lagi ke ayat yang 38. Yohanes 11 itu ayat. Maka masih gula. Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Lanjut. Sampai 44 Pak Indra. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku
Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yang terakhir, dan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Berbeda dengan ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak daripada kepala rumah ibadat Yairus. Tuhan Yesus membangkitkannya dengan sendirinya, dengan kuasanya. Tetapi di Lazarus, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus bukan dari kuasanya, tetapi Tuhan Yesus menggunakan kuasa dari Bapanya. Dia berdoa kepada Bapa supaya dia membangkitkan Lazarus. Ya, di situ ada dua kejadian dengan dua kuasa yang berbeda. Ya. Nah, di sini mengajarkan bahwa kita diajarkan untuk percaya. Lagi-lagi percaya. Tadi di Nain juga percaya. Percaya saja. Di sini juga untuk menyatakan kemuliaan. Dan kita dituntut juga untuk percaya. Lagi-lagi percaya dan percaya. Dan yang kelima, yaitu kejadian yang dibangkitkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus mati dengan dia menyerahkan dirinya. Ini beda. Kalau Tuhan Yesus itu, kalau orang-orang mati, ya mati wayai. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus itu matinya bukan wayai. Tapi Tuhan menyerahkan dirinya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus bersuara dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tuhan menyerahkan nyawanya sendiri. Sehingga dia mati di atas kayu salib. Tidak ada suatu kuasa yang mencabut nyawanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kemudian ketika dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Ketika bangkit, siapa yang membangkitkannya? Ada yang punya pikiran seperti itu? Siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Nah, yang membangkitkan Tuhan Yesus yaitu tiga pribadinya. Yaitu Allah Bapa, Anak, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan Roh Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-24 dicatat, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tetapi Allah membangkitkan dia, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus di dalam kuburnya. Dan di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, yaitu Bapa, Allah Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Dan di Yohanes 10 ayat 17 dan 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah ini, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan yang 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ada kuasa. Dan di sini menyatakan apa?
Nyawa Yesus itu, nyawa Tuhan Yesus itu tidak ada yang bisa mengambilnya, dan dia berhak untuk mengambilnya kembali. Ketika dia menyerahkannya, dan dia berhak untuk mengambilnya kembali. Dan dia berkata, di Yohanes 17 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Inilah mengapa juga Yesus dikatakan Tuhan. Keilahiannya dia bahwa tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada suatu pun yang dapat merebut, mengambilnya, nyawanya. Dia berkuasa dan dia berhak untuk itu, untuk kehidupannya. Dan bahkan makanya kalau kita percaya kepada dia, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bukan hanya seorang nabi, atau bahkan dia adalah seorang manusia biasa. Tapi dialah Tuhan yang dia mau menyatakan, dia mau menyerahkan, dan bahkan dia akan mengambilnya. Dan yang membangkitkan Tuhan Yesus yaitu Roh Allah, dikatakan di Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, dan jika roh dia, Roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkannya, yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Oleh sebab itu apa? Milikilah roh Allah itu dalam hidup kita. Dalam hidupmu milikilah roh Allah. Sebab roh Allah itulah yang akan membangkitkan kita ketika kita nanti setelah kita mati. Milikilah roh Allah itu. Roh percaya Yesus. Roh percaya bahwa roh itu ada dalam diri kita. Sehingga roh itulah yang akan membangkitkan kita nanti kelak. Nanti itu ada lagi ya di bawah-bawahnya, sabar. Nah, jadi 5 kejadian ini menyatakan bahwa sesuatu hal yang sudah mati, sesuatu hal yang sudah kelihatannya gak bisa menurut pemikiran manusia. Tetapi ketahui bahwa ada suatu kuasa, masih ada kuasa supranatural ya, yang di luar kemampuan manusia yang akan dapat membangkitkan sesuatu hal yang mati itu. Ada banyak elemen, ada banyak hal, ada banyak kuasa. Tentunya itu adalah kuasa daripada Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, yang akan dapat membangkitkan setiap hal yang kelihatannya sudah mati. Ketahuilah bahwa hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan Passover. Yaitu kalau di dalam perjanjian lama, Paskah pertama yaitu dengan tanda darah. Dengan tanda darah yang dibubuhkan di atas pintu, ambang pintu, untuk menandakan itu adalah umat pilihan Allah dan yang akan diluputkan daripada kematian. Kematian anak sulung. Dengan ditandai darah itu, maka rumah itu akan dilewati dari kematian. Dan ketika dalam perjamuan kudus, perjamuan makan terakhir, biasanya juga orang Yahudi mengadakan perjamuan itu, bahkan Paskah itu ditandai dengan adanya daging sembelihan domba. Tetapi ketika perjamuan malam terakhir, yang tersedia hanyalah mana dan anggur. Lalu mana dagingnya.
Makanya Tuhan ngomong, apa? Roti ini adalah tubuhku. Dan persembahan apa? Persembahannya adalah, dagingnya adalah Kristus itu sendiri yang dikorbankan. Mungkin juga saat ini orang-orang Yahudi kalau merayakan Paskah, yang menantikan kedatangan Mesias, yang masih menantikan kedatangan Sang Penyelamat, Juru Selamatnya itu, masih menggunakan ritual-ritual seperti itu. Tetapi kita, orang percaya, kita percaya Dia datang, Dia telah datang, Dia telah memberikan nyawanya, Dia telah memberikan darahnya, supaya kita dilewatkan dari maut kematian. Oleh sebab itu Passover, yaitu kita dilewatkan dari kematian. Ketahui bahwa Dia saja berkuasa atas kematian, apalagi hidup kita yang sudah seperti rasa mau mati saja. Ya, hidup serasa mati saja, pasti Tuhan lewatkan. Kematian beneran aja Tuhan lewatkan loh. Apalagi hidup yang serasa mau mati. Ya apa hidup serasa kayak orang mati. Putus asa, gak ada pengharapan. Sudah jedok mentok. Ya, sudah jedok mentok. Masih ada harapan. Oleh sebab itu, bulan ini kita juga bukan suatu hal kebetulan ya, bahwa kita harus berfokus pada janji-janji Tuhan. Di situ masih ada pengharapan. Kebangkitan ini pun Dia janjikan. Bait Allah akan roboh. Dalam 3 hari akan kubangun kembali. Dalam 3 hari Dia bangkit. Lalu bagaimana dengan kita? Orang percaya. Kalau kita sudah mengalami nanti kematian jasmani, apa yang Tuhan janjikan? Apakah kita akan terus-terusan di dalam kegelapan? Apakah kita akan terus-terusan di dalam liang kubur? Apakah kita akan terus-terusan di dalam kegelapan itu ya? Tuhan memberikan sebuah janji bahwa akan ada hari kebangkitan bagi orang percaya. Kebangkitan tubuh, kebangkitan melalui kuasa kebangkitan. Inilah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya nanti kelak. 1 Korintus 15. Ya, kalau mau baca lebih lengkap, ini lagi-lagi kalau lebih lengkap ya, baca di 1 Korintus 15 ayat 35 ya. Sampai habis sampai ayat yang 58. Tapi kita mau baca di ayat yang 51 ini. Sudah disiapkan oleh hambanya yang luar biasa. Ya, ini sesungguhnya, ini apa? Korintus ya, berarti Paulus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kalau ini rahasia, penting apa enggak? Penting ya, rungokno loh. Penting dirungokno dan diingat, diresapi, jangan takut lagi. Saya pun juga sering berpikir, wah nanti aku mati ke apa ya Tuhan ya? Nanti aku mati ke apa ya? Rasa apa mulai mati iki ya? Nah. Tapi ini ada suatu rahasia. Dikatakan apa? Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Wah, terus mikir, wah diubah. Kok Satria Baja Hitam? Enggak kok ngono ya. Ayat 52 dikatakan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semuanya akan diubah. Coba ini.
Naik Pak Hendro, ayat yang 43, ayat 42. Nah, diubahkan dengan sekejap, tubuh kita yang fana ini akan diubahkan dalam sekejap. Dikatakan apa? Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan itu adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania. Ketika kita mati meninggal, itu yang ditaburkan adalah kelemahan, kehinaan, kebinasaan. Tetapi yang dibangkitkan itu adalah ketidakbinasaan, kemuliaan, kekuatan. Ini adalah janji dan ini adalah rahasia. Kalau ini rahasia yang diungkapkan, bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting. Dan kalau ini sudah rahasia yang terungkap, yang diungkap oleh roh yang ada dalam Paulus, Rasul Tuhan. Ini adalah suatu kabar baik bagi kita orang percaya. Bahwa kita tidak akan selama-lamanya di dalam kegelapan. Bahkan dalam sekejap mata nanti, kita akan dibangkitkan. Ketika nafiri itu sudah dibunyikan, ditiupkan. Ayatnya 57, Pak Hendro. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita sudah melakukan hal-hal yang benar, bukan menurut pemikiran kita, tetapi kita benar-benar di dalam kebenaran firman. Kita sudah melakukan hal ini dan itu dengan benar, seturut dengan kehendak firman Tuhan, dengan kehendak Bapa. Dikatakan apa? Jangan goyah dan tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita sudah mengerjakan itu semua, apapun yang kita sudah kerjakan di dalam Tuhan, hal itu tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Jangan lagi takut dengan kematian, sebab kematian sudah dikalahkan. Maka dikatakan di situ, dikatakan di ayat-ayat itu juga ya, dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Wis ngono sengate wis diputus. Kalau apa? Binatang apa yang menyengat? Ya kalajengking, itu binatang, itu binatang yang enggak serupa dengan binatang. Itu sudah diputuskan. Kalajengking itu apa? Kepiting, ya. Kepiting. Enak ya, kepiting. Eman lah kepiting. Iki sing enak ya. Wis luwe. Semangat ya. Ya, itu semua sudah diputuskan sengatnya, sudah enggak bersengat. Sudah diputuskan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat terakhir. Apa Pak Hendra? Ayat terakhirnya? Yohanes 11 ayat 25-26. Ini kemarin sudah kita baca, ini juga pertanyaan ini juga dilontarkan kembali. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Ya apa caranya? Engkau akan hidup walaupun sudah mati. Ya. Walaupun semuanya kelihatannya sudah mati, nggak ada jalan. Datang pada Yesus. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang ngomong, yang mau menyatakan dirinya, akulah, aku. Ada nggak? Nggak ada. Orang besar manapun, nggak ada yang bisa mengatakan hal-hal yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Salah satunya ini. Saya ulangi Pak Indra, kecepatan. Ya ini ya, oh iya. Akulah kebangkitan dan hidup. Wah, di dalam Yesus ada kebangkitan, ada kehidupan. Cuma ada satu ketika Tuhan Yesus ngomong, bukan cuma aku aja, tetapi juga kalian. Apa? Akulah terang hidup. Kamu juga adalah terang. Cuma terang itu tok yang ada, yang Tuhan mau berikan juga. Kalau hal-hal yang seperti ini kayak dia ngomong apa? Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran. Nah, ngomong, dia nggak akan, Tuhan Yesus juga nggak menambahkan, kamu akan menjadi jalan lainnya. Enggak. Hanya ada satu jalan. Tuhan Yesus yang ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa mana? Akhirnya kok di spontan ini kadang nggak iso. Ono 2 tok ya. Ada beberapa kok, ada 5 atau berapa. Ini yang terakhir ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan yang terakhir ayat 26. Ini adalah pertanyaan. Sama hal pertanyaan di bulan lalu, apakah engkau mengasihi aku? Ini juga dilontarkan pertanyaan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Yakin? Mantap. Nah, waduh. Ya, harus percaya. Percayakah engkau akan hal ini? Harus kita jawab, percayalah. Percaya. Karena ada Tuhan Yesus yang memampukan kita. Amin.